Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di sini Pak Guru akan melanjutkan pelajaran yang kita laksanakan minggu lalu, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan bercerita atau berdongeng tentang seorang sahabat Rasulullah. Ayo tebak, siapa dia? Nah, benar. Dia adalah Bilal bin Rabah. Ayo, guru yang bagus. Pak Guru akan mulai bercerita. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba saya atau budak. Apa itu hamba saya atau budak? Hamba saya atau budak adalah seorang pekerja yang dikerjakan oleh majikannya. Setiap hari harus bekerja, siang, malam, sore, tanpa digaji. Dia adalah putra seorang budak yang bernama Hamamah. Dia berasal dari negeri Habasyah atau Ethiopia. Dia sejak kecil menjadi seorang budak dari tokoh kafir Quraisy yang terkenal. Namanya adalah Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah termasuk teguh dalam berpendirian. Ketika nama Muhammad terdengar di penjuru kota Makkah yang terkenal dengan sifatnya yang jujur, amanah, berakhlak mulia, dan jauh dari menyembah berhala, Bilal bin Rabah tertarik akan ajaran Muhammad. Dia menemui Nabi Muhammad untuk berniat masuk agama Tauhid tersebut. Dengan senang hati, Nabi Muhammad menerima dan menuntut membaca syahadatain atau 2 kalimat syahadat. Ayo anak-anak semua, kita membaca syahadatain. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mulai saat itu, Bilal bin Rabah masuk agama Islam. Kabar Bilal bin Rabah masuk agama Islam terdengar sampai ke telinga Umayyah bin Khalaf atau majikannya Bilal bin Rabah. Seketika itu pun tokoh kafir Quraisy tersebut memanggil Bilal bin Rabah di ruang tamu rumah Umayyah bin Khalaf. Seperti budak pada umumnya, Bilal masuk ke dalam rumahnya dengan berlutut di lantai. Dan Umayyah bin Khalaf berdiri dengan sombongnya dan berkata kepada budaknya tersebut, "Wahai Bilal, saya mendengar berita bahwa kamu masuk agama Muhammad itu. Apakah benar?" Bilal pun menjawab, "Benar Tuan, saya masuk agama Muhammad itu." Umayyah bin Khalaf ketika itu pun mengangkat dahinya dan berkata dengan sombongnya, Bilal, kamu itu seharusnya mengajar. Siapa dirimu?
kamu itu tak sebanding dengan saya. Kamu hanyalah seorang budak. Kalau kamu mengikuti aku, kamu akan saya muliakan. Tinggalkan agama Muhammad yang baru itu. Kalau tidak, akan aku bunuh kamu. Seruan tersebut membuat orang yang ada di sekitar itu merinding. Namun tidak bagi Bilal. Bilal dengan tegas menjawab, Wahai Tuhan, Engkau boleh saja menguasai tubuh dan jasad ini, tapi tidak dengan imanku dan kepercayaanku itu. Lalu Umayyah bin Khalaf pun menjawab dan berlantang dengan keras. Baiklah Bilal, kalau kamu berani-berani kepada saya dan tidak taat kepada saya, kamu akan saya siksa, bahkan tidak segan-segan akan saya bunuh. Dengan keras, dia memanggil Al-Gujunya. Al-Guju, kesini. Seret Bilal bin Rabah ini. Berikan dia di atas padang pasir yang panas. Biarkan dia tersiksa seperti siksanya api jahanam. Al-Guju Umayyah bin Khalaf menyeret tubuh Bilal bin Rabah di padang pasir yang panas. Tubuhnya dijilati matahari yang sangat panas di atas pasir dan ditindih batu yang besar dan berat. Gemetar cambuk datang silih berganti. Umayyah pun menyiksa berulang kali. Bilal, kalau kamu tidak meninggalkan ajaran Muhammad, akan saya siksa berkecambuk seperti ini. Bilal bin Rabah hanya bisa mengatakan satu kata yang berulang kali, yaitu Ahad, Ahad, Ahad. Tekan! Al-Guju itu menyiksa. Hanya ucapan Ahad, Ahad, Ahad. Itulah Bilal bin Rabah menahan rasa sakit demi menjaga imannya. Wahai Bilal, akan saya bunuh kamu jika kamu tidak mau mengikuti saya sebagai majikan. Bilal hanya mengucap Ahad, 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 Ahad. Tak terasa derean air mata keluar dari matanya. Melihat hal tersebut, terdengar pada Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar mendekati. Wahai Umayyah bin Khalaf, hentikan kepada Bilal. Lalu Umayyah bin Khalaf pun menjawab, kamu ada apa Abu Bakar kesini? Kenapa saya harus memberhentikan? Ini adalah budak-budakku. Saya bebas menganiaya dia, memotong tangannya, memotong kakinya, bahkan memotong kepalanya. Bukan urusan kamu. Pergi kamu Abu Bakar. Abu Bakar pun tidak mau ketinggalan ide. Wahai Umayyah bin Khalaf, jika kamu butuhkan uang, saya punya. Tapi bebaskanlah Bilal bin Rabah. Lalu terbesit pikiran Umayyah. Oh iya ya, mungkin saya bisa meminta Abu Bakar membayar batangan emas. Ya, mungkin 1 ukoyah. Oh tidak,
9 ukoyah itu sekitar 171 juta. Dia mampu untuk memilihkan 10 budak, dan saya nggak mampu, dan saya yakin dia nggak mampu. Itulah dalam hatinya Umayyah. Akhirnya Umayyah menjawab, baiklah Abu Bakar, jika kamu ingin membayar Bilal bin Rabah, bayarlah dengan 9 uqayyah atau 171 juta. Baiklah, saya akan membayarnya. Mendengar jawaban Abu Bakar, Umayyah bin Khalaf kaget. Dan saat itu pula dia membayar batangan emas tersebut. Saat itu pula Bilal bin Rabah merdeka dan mengikuti Abu Bakar untuk hidup bersama kaum muslimin di kota Makkah. Bahkan dia adalah termasuk ahlul jannah, yaitu ahli surga, para sahabat ahli surga. Dan dia menjadi satu atau yang pertama muadzin di kota Makkah. Luar biasa perjuangan Bilal bin Rabah. Demikian anak-anakku semua, sudah cukup cerita dari Pak Guru. Semoga bermanfaat. Mari kita terus belajar, jangan sampai menyerah. Semoga kita bisa seperti Bilal bin Rabah yang bisa kuat dalam menjaga keimanan. Bahkan dia disiksa, dia tetap iman kepada Allah. Demikian dari Pak Guru. Tetap semangat, tetap stay at home, belajar di rumah dan semangat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.